Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Arsanda Pratama dengan NPM 221 2011 517. Saya Riki Rahmat Ibra Prana dengan NPM 2212 011 509. Saya Deno Topia Tikasari dengan NPM 22120 11511. Saya Derian Pertama dengan NPM 2212 011 519. Saya Dimentiva Nabila Susanto dengan NPM 22120 11524. Ide usaha berjualan lalat terbang dari mana sih? Untuk ide usahanya ya, kebetulan saya memang kuliah di jurusan perikanan dulu di Politeknik Negeri Lampung. Jadi memang kalau di perikanan itu kan ada bidang budidaya dan bidang pengolahan. Nah dulu waktu praktek itu ada pengolahan, salah satunya jadi lele terbang gitu ya. Dan itu saya tekuni usahanya dari 2019, memang sempat berhenti karena zaman COVID. Dan saya rasa itu dia masuk gitu ya untuk di Lampung, karena di Lampung kan pada suka tuh pada lele itu masih menjadi ikan yang digemari gitu kalau di Lampung. Dan untuk ide lele terbangnya, karena lele itu ada bau-bau tanah gitu ya kalau dimakan, jadi kita dan teksturnya kan agak aneh gitu ya. Jadi kita inovasi dengan adanya lelenya di crispy dan dengan bumbu yang khas gitu, sehingga dia menghilangkan bau tanah. Jadi idenya mulai dari memang zaman kuliah gitu ya, dimulai dari praktik perkuliahan lah waktu itu. Kenapa diberi nama lele terbang? Dan kenapa namanya lele terbang? Ya sebenarnya nggak ada alasan khusus, tapi memang lebih ke alasan marketing sebenarnya. Karena kan biasanya kita agak tertarik dengan nama yang agak lumayan unik gitu. Dan kenapa lele terbang? Karena sebenarnya lele terbang ini bukan hal yang baru gitu ya kalau di Indonesia gitu. Ada di beberapa bagian wilayah Jawa memang sudah ada gitu ya. Itu diambil dari memang bentuk cara proses pembuatannya dengan cara dipilet. Jadi dipilet dari bagian punggung dan bagian tengah perut dadanya gitu, dan dibuka lebar. Dan itu menyerupai sayap. Makanya namanya lele terbang. Untuk penjualannya, Abang pakai metode apa? Oke, terkait dengan penjualan di lele terbang, sebenarnya dia mengombinasikan ini ya, tren yang sekarang gitu ya. Artinya beberapa e-commerce kan sudah menyediakan jasa yang lumayan mudah gitu. Jadi lele terbang itu nggak hanya jual offline yang dia punya toko fisik, tapi kita juga jual secara online. Itu akan memudahkan dari mahasiswa gitu ya. Jadi kita tersedia di beberapa e-commerce seperti Shopee Food, GrabFood, dan GoFood gitu. Nah, itu semua juga lebih memudahkan untuk teman-teman yang dia males datang gitu ya ke toko, dia bisa pesan via online. Dan kalau yang paling banyak sih sampai saat ini itu masih di GoFood ya. Untuk omset perharinya, berapa sih Bang kira-kira? Nah, terkait dengan omsetnya ya, untuk yang omset offline, ini gabungan aja ya, offline dan online. Kita kalau hitung sih rata-rata per hari gitu, per hari dia bisa di angka 600 sampai 800 ribu per hari gitu, untuk di omset online dan offline. Apa sih keunggulan lele terbang? Ini dari usaha makanan lain. Oke, jadi kalau keunggulannya, saya bahas dari misalkan keunikan dulu. Ya makanya tadi yang saya bilang, lele itu memang jadi makanan yang lumayan digemari kalau di Lampung. Tapi kan ada beberapa orang yang dia itu nggak suka lele itu karena dia teksturnya agak aneh dan baunya itu bau tanah gitu. Nah, dengan di lele crispy ini, dengan di lele terbang ini, dia akan meminimalisir hal itu. Jadi orang-orang yang dia nggak senang dengan itu, dia bisa suka gitu. Karena ada beberapa kali tuh orang datang, oh iya, pas makan misalkan, oh iya ya, nggak ada bau tanahnya ya bang gitu. Itu jadi satu keunggulan lain gitu dibanding yang lain gitu. Dan kita harga itu lumayan kompetitif sih. Maksud saya memberikan beberapa keunggulan dengan gratis, beberapa item yang gratis, misalkan tambahan seperti kondimen kayak terong crispy-nya,
lalu ada es tehnya dengan harga misalkan 14.000 untuk itu untuk anak mahasiswa itu sudah sangat worth it gitu ya. Dan kita untuk packaging boxnya kita udah nggak pakai styrofoam gitu ya, yang mana kita tahu styrofoam kan cukup punya zat-zat berbahaya gitu ya. Dan kita pakai paper box, dan paper box ini kan dia yang mudah juga didegradasi gitu ya, jadi udah aman untuk lingkungan lah gitu, jadi nggak terlalu banyak menimbulkan polutan gitu ya. Nah itu jadi beberapa hal yang unggul gitu ya untuk di produk di layar terbang. Apa keuntungan dan kerugian yang pernah Abang alamin? Terkait dengan untung dan rugi, setiap jualan udah pasti ada untung dan rugi ya, nggak mungkin kita untung terus gitu. Jadi kalau omset terbesarnya sih memang belum pernah saya hitung yang secara pasti gitu, tapi memang ada ketika memang pesanan-pesanan yang dia itu partai gitu ya, bukan partai, maksudnya untuk catering orang-orang yang ada acara gitu ya, memang pernah tuh bisa sampai kayak 1,5 juta atau 2 juta per harinya gitu. Jadi kan kalau rata-rata misalkan 600-800, tapi kalau lagi ada pesanan yang banyak itu bisa ada sampai 2 juta gitu. Nah kalau rugi ya biasa ya rugi kita, karena kan lele ini kan dia dimasak dulu ya, dimasak gitu. Untuk beberapa barang memang ada yang dimasak dadakan, tapi kalau untuk lele terbangnya dia supaya orang tidak menunggu lama, ada beberapa display yang kita masak duluan. Nah ketika displaynya nggak laku ya udah pasti dia terbuang gitu. Tapi tidak terbuang sih, biasanya kita makan atau biasa kita bagikan gitu ya. Nah terkait dengan gimana caranya untuk meminimalisir lah ya, meminimalisir kerugian. Jadi biasanya kita punya ini sih, udah punya pola ya, kita pelajari pattern gitu. Misal karena kita di sini banyak mahasiswa yang beli, itu kita melihat jadwalnya gitu loh. Kayak misalkan Sabtu, Minggu itu mahasiswa weekend itu kan mahasiswa jadwalnya pada banyak pulang kampung tuh. Jadi kita agak stoknya agak kita dikitin supaya meminimalisir kerugian. Nah tapi kalau di jam-jam yang memang atau hari-harinya mahasiswa lagi kuliah padat, nah itu kita agak tambah gitu supaya dia penjualan lebih baik gitu. Dan kalau dia lagi libur ya kita agak kurangin supaya meminimalisir kerugian tadi, karena kalau udah digoreng kan dia nggak bisa dikasih lagi untuk besoknya ya. Yang paling kita makan atau kita bagi ke teman-teman. Bagaimana cara Abang memotivasi karyawan agar semangat bekerja? Ya terkait dengan tim ya, kalau di lele terbang itu ada beberapa karyawan memang, dan untuk memotivasi mereka sebenarnya kita nggak terlalu push untuk terkait dengan target, dan kita ada target memang tapi nggak terlalu yang bagaimana gitu ya. Jadi ya bekerja selayaknya teman saja gitu. Jadi kita beri kebebasan gitu ya di sini, dan memang mereka tetap ada libur juga supaya refreshing gitu ya, nggak setiap harinya mereka harus kerja terus. Dan kita berlakukan juga semacam piket pergantian, misalkan untuk bersih-bersihnya gantian, jadi mereka nggak terlalu terpush gitu ya, nggak terlalu tertekan untuk dalam bekerja gitu. Jadi ya dia enjoyin aja gitu, dan kan di sini ya sama-sama cari pemasukan gitu. Itu sih beberapa hal yang untuk kita motivasi. Saran Abang untuk orang-orang yang baru mulai usaha. Ya, saran saya ya untuk anak muda yang memang memulai usaha, jangan takut coba dulu aja gitu. Karena dulu pun saya memulai usaha kan dari kuliahan tuh, memulainya dari rumah, catering gitu ya, maksudnya pakai WA doang, orang-orang boleh pesan pakai WA, tapi kalau nggak berani coba ya nggak akan bisa jalan gitu ya.